Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fillahi, a'azani Allah wa iyyakum. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah, pada video kali ini kita akan membahas buku Kaifa Takunu Miftahan lil Khairi, buah karya Syekh Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Dan kita masuk kepada pembahasan yang keenam. Penulis berkata, doa merupakan kunci kebaikan. Doa merupakan kunci segala kebaikan. Terkait dengan hal ini, salah seorang ulama salaf berkata, ta'ammaltu fi jama'il khairi fawajadtu lil khairi abwaban katsirah. As-salatu khair, as-siyamu khair, al-hajju khair, abwabul khairi katsiratun wa wajadtu anna dzalika kullahu biyadillah. Fa'ayqantu anna ad-du'a miftahu kulli khairin. Aku merenungkan seluruh kebaikan, lalu kudapati kebaikan itu punya banyak sekali pintu. Salat adalah kebaikan, puasa adalah kebaikan, berhaji adalah kebaikan, banyak pintu kebaikan. Dan kudapati bahwa semua kebaikan berada di dalam genggaman Allah. Maka itu aku pun meyakini doa itu kunci segala kebaikan. Para pemirsa sekalian rahimakumullah, Anda tidak akan mampu melakukan sholat kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda tidak akan sanggup berhaji, tidak akan sanggup berpuasa, bersedekah, dan berbakti kepada kedua orang tua, serta melaksanakan berbagai amal kebaikan yang lainnya, kecuali jika Allah menolongmu. Para pemirsa sekalian, saat berkecamuk perang Ahzab, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam bentuk syair, wallahi laulallah mahtadaina wala sumna wala salaina. Demi Allah, kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan mendapatkan petunjuk, tidak mampu melakukan puasa, dan tidak mampu melakukan salat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak ada seorang pun di antara kalian bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Quran Surat An-Nur ayat 21. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi kathirin minal amri la'anittum walakinnallaha habba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun fadlan minallah wa ni'mah. Dan ketahuilah olehmu bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau beliau menuruti kemauan kalian dalam banyak hal, pasti kalian akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hati kalian, serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran,
kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Quran Surat Al-Hujurat ayat 7 dan 8. Para pemirsa sekalian, dalil-dalil di atas itu menegaskan bahwa untuk menjadi pembuka pintu kebaikan dan masuk ke dalam golongan orang-orang yang memiliki keutamaan, yaitu golongan ulama dan orang-orang yang sibuk dengan perkara yang mulia dan besar, maka mintalah kepada Allah, maka berdoalah kepada Allah, karena semua keutamaan itu ada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama mengatakan ad-du'a miftahu kulli khairin, faman wuffiqa lihadzal miftahi wuqifa lil khairi, wa man hurima hadzal miftaha hurima minal khairi. Doa itu kunci segala kebaikan. Siapa yang dikaruniai kunci ini berarti telah dikaruniai kebaikan, dan siapa yang terhalang dari kunci ini berarti dia terhalang dari kebaikan. Para pemirsa sekalian, berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membenarkan Allah Jalla wa Ala, memperhatikan adab dan syarat serta kaidah-kaidah dalam berdoa sebagaimana yang telah ditetapkan dalam kitabullah dan sunnah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu adalah sikap yang paling mulia, bahkan menjadi landasan dalam bahasan ini. Bisa jadi Anda menghadapkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan menggantungkan harapan kepadanya, serta sangat ingin mendapatkan karunia-Nya, lalu Anda berdoa kepadanya, kemudian Allah mengabulkan doa Anda. Para pemirsa sekalian, apabila demikian keadaannya, maka niscaya seluruh hidup Anda akan dipenuhi kebaikan, dan Anda akan menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan sekaligus penutup pintu keburukan, karena doa adalah kunci segala kebaikan. Doa pembuka pintu kebaikan ini sangat banyak. Saya akan menunjukkan satu doa yang biasa dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiap kali beliau keluar rumah. Beliau berdoa, Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlim au udlam au ajhal au yujhala alayya. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku tersesat ataupun disesatkan. Jangan sampai aku tergelincir atau digelincirkan orang lain. Jangan sampai aku menganiaya atau dianiaya orang lain. Dan jangan sampai aku berbuat bodoh atau dibodohi orang lain. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi dari Ummu Salamah. Para pemirsa sekalian rahimakumullah, perhatikanlah bahwa doa ini sangatlah agung dan indah. Setiap kali Anda ingin keluar rumah, bacalah selalu doa ini. Jika Allah memuliakanmu dan mengabulkan doamu, niscaya engkau akan menjadi pembuka kunci kebaikan. Sebagian ulama salaf ada yang berdoa, Allahumma sallimni wa sallim minni. Ya Allah, selamatkan aku dan selamatkan orang lain dari keburukanku. Namun doa di atas, yakni doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih luas maknanya daripada doa yang diucapkan oleh ulama salaf tersebut, dan doa Nabi lebih indah dan juga lebih lengkap. Siapa saja yang ingin menjadi pembuka pintu kebaikan, maka selayaknya ia memohon pertolongan dan meminta kepadanya dengan sungguh-sungguh. Niscaya dia akan memuliakan dia dengan membukakan pintu kebaikan baginya.
Para pemirsa sekalian, setiap selesai sholat subuh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan tayyiban. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, amal yang diterima, dan rezeki yang halal. Doa lainnya adalah doa yang diajarkan Nabi kepada Aisyah. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih, ajilihi wa ajilih, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam, wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilih, ma alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduk wa nabiyyuk wa a'udzu bika min syarri ma 'adza bihi 'abduka wa nabiyyuk. Allahumma inni as'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa a'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amalin wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebaikan kepadamu seluruhnya, yang segera maupun yang ditangguhkan, baik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Aku berlindung kepadamu dari keburukan seluruhnya, yang disegerakan maupun yang ditangguhkan, baik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu kebaikan yang dimohonkan oleh hamba-Mu dan Nabi-Mu, dan aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang darinya hamba-Mu dan Nabi-Mu memohon perlindungan kepadamu. Ya Allah, aku memohon surga kepadamu, dan setiap perkataan maupun perbuatan yang mendekatkanku ke surga, dan aku berlindung kepadamu dari api neraka, dan dari setiap perkataan maupun perbuatan yang dapat mendekatkanku kepada neraka. Dan aku memohon kepadamu agar menjadikan setiap keputusan yang telah Engkau putuskan sebagai keputusan yang terbaik bagiku. Para pemirsa sekalian rahimakumullah, inilah yang bisa kami sampaikan dan kami bacakan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.